Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Priadisya Putra, Stambuk C201-18263. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Tolako, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu Advertising and Promotional Decision, yang terdapat di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu materi Advertising and Promotional Decision, ikuti terus video saya dan jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di sampingnya biar teman-teman bisa terus mengikuti video-video pembelajaran saya selanjutnya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Yaitu yang pertama, apa itu iklan dan promosi penjualan, advertising and promotional decision. Yang kedua, apa saja jenis iklan dan promosi penjualan. Yang ketiga, apa perbedaan antara iklan dengan promosi penjualan. Dan yang terakhir, bagaimana manfaat iklan dan promosi penjualan. Nah, kita masuk ke pengertian iklan dan promosi penjualan, advertising and promotional decision. Yang pertama, pengertian iklan. Nah, menurut Frank Jeffkins 1997, iklan adalah pesan yang diarahkan untuk membujuk orang untuk membeli. Sedangkan menurut pendapat Durianto 2003:1, pengertian iklan adalah merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau mengiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Kemudian pengertian promosi penjualan. Nah, promosi penjualan adalah semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu singkat. Nah, promosi penjualan dapat digunakan untuk menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen agar melakukan transaksi pembelian. Alat promosi penjualan terdiri dari kupon, kontes, harga premi, dan lainnya. Ya, kita masuk ke jenis-jenis iklan dan promosi penjualan. Nah, untuk yang pertama jenis-jenis iklan yaitu iklan konsumen, B. iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar bisnis, C. iklan perdagangan, D. iklan eceran, E. iklan keuangan, F. iklan lowongan kerja. Yang kedua, jenis-jenis promosi penjualan yaitu A. customer promotion, B. trade promotion, C. sales force promotion, D. business promotion. Oke, lanjut ke kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu iklan konsumen. Nah, iklan konsumen ini adalah iklan yang meliputi segala iklan barang konsumsi yang digunakan oleh masyarakat seperti iklan sampo, iklan sabun, dan sebagainya. Ya, tentunya iklan ini kita dapat ketahui bahwa ini khusus konsumen ya, untuk kita mengiklankan produk kita, produk-produk konsumsi untuk kepada konsumen-konsumen yang ada. Kemudian yang kedua yaitu iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar bisnis. Nah, iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar bisnis, produk yang diiklankan adalah barang antara yang harus diolah atau menjadi unsur produksi. Termasuk di sini adalah penjualan bahan mentah, komponen, suku cadang, aksesoris, fasilitas pabrik, dan lain-lain. Tentunya di sini untuk barang-barang iklan bisnis ke bisnis ini ya, kita kan bisnis ini, jadi kita mengiklankan barang-barang kita kepada pembisnis lain begitu, untuk diproduksi dan diolah untuk disebarluaskan kepada konsumen-konsumen yang ada. Nah, kemudian kita masuk ke iklan perdagangan. Nah, untuk iklan perdagangan sendiri, iklan ini secara khusus ditujukan kepada kalangan distributor atau pedagang. Nah, para agen, eksportir, importir, dan para pedagang besar dan kecil. Barang-barang untuk dijual, tentunya untuk barang-barang yang akan dijual kembali. Kemudian iklan eceran. Nah, karakteristik dan sifat-sifat iklan ini antara iklan perdagangan dan iklan konsumen. Nah, contohnya adalah iklan yang dilontarkan oleh pasar swalayan ataupun toko-toko serba ada berukuran besar. Iklan ini dibuat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak pemasok atau perusahaan pabrik pembuat produk dan iklan produk.
Nah, dan iklan ini biasanya ditempatkan di semua lokasi seperti toko, grosir, agen penjualan. Nah, yang menjual produk tentunya untuk yang menjual produk jadi kepada konsumen. Ya, itu semua tujuan untuk dari pembisnis ya, menjual produk-produk mereka kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklan keuangan. Nah, untuk iklan keuangan ini meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa tabungan, asuransi sebagai pelengkap iklan yang ditunjukkan kepada konsumen atau klien. Kadang-kadang disertakan pula laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan termasuk prospektus perusahaan. Nah, secara lengkap menyongsong penerbitan saham baru. Nah, catatan investasi dalam bentuk obligasi secara pemberitahuan mengenai berbagai hal lainnya menyangkut keuangan. Ya, untuk iklan keuangan ini tentunya lebih spesifik ke bank-bank ya. Dapat kita lihat dari pengertiannya. Kemudian kita lanjut ke iklan lowongan kerja. Nah, untuk iklan lowongan kerja sendiri yaitu iklan jenis ini berhubungan dengan rekrutmen calon pegawai seperti anggota polisi, angkatan bersenjata atau tenaga kerja suatu perusahaan. Nah, untuk iklan lowongan kerja sendiri tentunya kita sudah dapat mengetahui dari pengertiannya tadi bahwa iklan ini hanya terkhusus kepada pengiklanan untuk mencari atau merekrut tenaga kerja baru atau anggota baru di suatu instansi atau suatu perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis promosi penjualan. Untuk yang pertama yaitu customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Tentunya kalau untuk customer promotion tersendiri ya itu lebih ke pelanggan yang sudah pernah membeli kita. Jadi kita bertujuan untuk mendorong kembali mereka atau merangsang kembali mereka untuk selalu menjadi pelanggan kita dan untuk membeli di tempat kita. Kemudian untuk yang kedua yaitu trade promotion. Nah, trade promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Nah, ini trade promotion sendiri hampir mirip dengan customer promotion, hanya saja dia lebih ke pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir. Nah, ini lebih ke pedagang ya, untuk berarti barang-barang yang hanya dipromosikannya itu barang-barang yang ingin dijual kembali dari jasa barang dari sponsor. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Ya, dari ketiganya sih hampir mirip-mirip ya, yaitu memotivasi. Nah, tapi di sini di sales force promotion ini untuk memotivasi armada penjualan. Tentunya kita melakukan promosi untuk agar supaya armada penjualan atau pembisnis lain itu lebih termotivasi untuk terus berkarya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu business promotion. Nah, untuk business promotion sendiri yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. Nah, ini ya kayaknya dari semua poinnya hampir mirip ya, cuma ada sedikit perbedaan aja. Untuk sini kan yaitu bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru. Tentunya kita melakukan promosi pastinya ingin menarik pelanggan baru ya, dan untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang lama tentunya. Ya, kemudian kita masuk ke perbedaan iklan dengan promosi penjualan. Untuk yang pertama kita bahas masalah iklan. Nah, iklan sendiri atau advertising adalah kegiatan untuk mengumumkan keberadaan sebuah produk atau bisnis kepada publik sebagai bagian dari kegiatan untuk menaikkan angka penjualan. Nah, tentunya dari hal tersebut terdapat beberapa poin bawahnya yaitu A, B, C, D, E, F. Itu menawarkan, terus berupaya, terus seringkali digunakan untuk membangunkan citra merek produk, senantiasa menambah nilai
persepsi pada suatu merek, kemudian dari segi eksisnya, kemudian yang terakhir itu hasilnya tidak bisa diukur secara pasti. Nah, kemudian yang di bawah itu ada menciptakan citra. Lalu kemudian menciptakan citra berdasarkan pada daya tarik emosional, menambah nilai yang tidak terwujud rasional, memberi kontribusi yang moderat pada barang atau jasa. Nah, kemudian kita masuk ke promosi penjualan. Nah, promosi penjualan yaitu adanya pemberian insentif atau reward untuk merangsang pasar bergerak dan bertindak atau membeli begitu. Produk yang dikampanyekan dalam ajang promosi tersebut saat itu juga promosi selalu menggunakan reward dan limited offers. Nah, penawaran dalam kondisi terbatas. Kemudian promosi memberikan hadiah bagi semua orang yang mau membeli produk yang dipromosikan tersebut saat itu juga atau dalam tenggang waktu masa promosi. Kemudian promosi selalu ada tenggang waktu yang diberlakukan sebagai alat stressing bagi kegiatan tersebut, menambah nilai sebenarnya dalam upaya menciptakan penjualan. Kemudian promosi lebih kuat dalam menstimulasi pembelian produk baru dan jauh lebih efektif dalam mengembangkan distribusi atau produk serta membantu membujuk konsumen untuk menyetok merek tertentu. Kemudian menciptakan tindakan segera berdasarkan pada daya tarik barang atau jasa. Nah, menambah nilai nyata produk pada profitabilitas perusahaan, kemudian memberi kontribusi yang besar pada profitabilitas perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu manfaat iklan dan promosi penjualan. Nah, yang pertama yaitu manfaat iklan. Untuk manfaat iklan sendiri, yang terbesar adalah membawa pesan yang ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai. Iklan menjangkau berbagai daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh produsen melalui siaran televisi atau radio, sekalipun memerlukan biaya yang secara nominal besar sekali jumlahnya. Nah, bagi produsen yang dapat memanfaatkan kreativitas dalam dunia iklan, strategi iklan yang tepat menjadi murah supaya mampu membujuk, mampu membangkitkan, mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang ditawarkan. Maka perlu adanya daya tarik untuk keberhasilan komunikasi dengan konsumen. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat promosi penjualan, yaitu peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Untuk menarik perhatian calon konsumen baru, alat dari sales promotion dapat menurunkan resiko dari konsumen yang berusaha mencoba sesuatu yang baru, seperti menawarkan harga yang murah atau buy one get one free. Peningkatan frekuensi dan kuantitas. Untuk kenaikan frekuensi dari pembelian, hal pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah menghitung frekuensi pembelian secara teratur pada pesanan untuk mengatur suatu tujuan. Lalu harus menyusun strategi yang akan membuat konsumen akan membeli produk lebih sering. Nah, itulah materi advertising and promotional decision atau iklan dan promosi penjualan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.